Kayak halo semuanya, selamat datang di podcast Baler Kehidupan. Balik lagi bersama saya, Fahmi yang akan gini-gini aja. Dan saya ditemani oleh siapa? Boleh dong. Halo semuanya, Hai. aku Nah, sama Alifia, bukan. asalnya dari planet lain ya. Oke. Yang Kamu bisa, Hah? kamu ngapain masuk universitas ini, Dek? Eh, karena ingin merasakan sejuknya Bandung. Oh, di planet lain nggak bisa ya? Iyalah. Ya, Bisa sih, bisa. bisa iya. Tapi hanya itu tuh memenangkan. Oh iya, langka Iya. banget. Enggak, udah Bahkan ini kalau, ya kalau hujan aja tuh langka ya. iya sih bener. Panas banget di situ. Males dah. Udah sama bahasanya pada aneh-aneh. Ih, gak aneh tahu. Orang Iya baru menurut aja lu, yang masuk ke sini jadi nganggapnya aneh. iya menurut lu kagak kan? Menurut gua mah iya. Iya. Ya lu Iya, gua sih. iya sih maaf kebiasaan. Gak tahu Ya, sih. ya udahlah. Kagak penting juga dah. Iyalah. Iya. Jadi Gimana apa sih? kabar? Hah? Baik. Ih, Baik. Baik. langsung ngejawab ya baik lah. Inilah kelemahannya pakai internet ya. Kapan internet Indonesia tidak lemot, guys? Parah sih emang. Kayaknya pengen deh gitu kayak ngelihat orang-orang yang di Korea Korea yang kayak gitu yang internetnya tuh cuma 300.000 tapi cepat banget gitu kan. Iya ya. Kita pakai itu aja apa? Apakah kita harus ke Korea gitu biar bisa ngikutin tren Boleh, juga, boleh. kayak Kita bisa sapa-sapa di Korea aja lah ya. kayak ke Seoul Sunda banget. Mentang-mentang ada huruf E-nya ya. Iya kan biar bisa aigo gitu kan. Biar kayak kayak orang-orang gitu kan bisa FOMO gitu kan Oh ngelihat orang iya. gitu kan. Terus taruh di Instastory atau enggak upload di feed ya. Iya gitu kan kayak wah ngantri nih di Migacoan panjang banget antriannya gitu kan. Tapi kalau di Korea nggak gacor dong. Oh apa Korea? Ramen, ramen. Oh Ramen. iya ramen tuh apa tetek boki apa namanya? Tteokbokki. Nah itu kayak kayak sekarang juga ramai di Indonesia kan kayak warung-warung jalanan Korea. makanan-makanan Korea kan. Hmm. Banyak Yang, banyak yang banget. harganya 10.000 ya. Yang Tapi murah sih. isinya terigu. Iya iya Sausnya sih. kemana, topoknya kemana ya. Kayaknya itu dicampur sama bedak deh. Kayak kasus Enggak. Kalideres. Oh, bedak Kasus apa? Kalideres. Tahu nggak? Kagak. Ada apa kali Dares? Ada apa ya? Enggak tahu sih. Cari Iya tahu sih lah kayak ya. iya nantilah kapan-kapan kalau penting buat hidup saya. Ternyata sekarang tuh banyak orang-orang yang harus banget gitu apa yang viral, apa yang ramai di TikTok misal atau Instagram atau dimanapun harus banget datang gitu. Kalau nggak datang tuh kayak aku nggak gaul gitu kan. Benar, benar, benar. Kenapa sih gitu kan? Kenapa itu bisa terjadi sih Far gitu kan? Siapa tahu kan Olivia tahu gitu kan. Kenapa harus diikutin gitu ya? Heeh. Kalau kalau nggak salah istilahnya tuh FOMO kan. Kalau suka fear Hmm. fear apa gitu susah nggak bisa bahasa Inggris. Iya, kayak kalau misalnya, ya contohnya tadi yang kakak bilang ya, Mhm. makanan. Ntar misalnya si A udah datang ke tempat itu nih, terus kita nggak datang-datang. Ih, gak gaul loh, udah ke situ. Ih, apaan sih, masa nggak tahu tempat itu aja nggak tahu, itu nggak sih? Iya sih, tapi kayak kenapa gitu harus ngikutin gitu kan maksudnya. Hmm. Hmm. Kalau aku bilang ya, Mm-mm. FOMO ini ikut-ikutan, terburu-buru. Jadi kayak apa yang orang lain lakuin, kita juga harus lakuin. Nah, lebih bahaya lagi tuh, eh
kita cuma ngelihat 1 menit momen yang dibagiin orang lain, terus kita bandingin sama 24 jam kehidupan yang udah kita lalui. Atau bahkan kehidupan kita sebelumnya kita bandingin sama momen yang dibagiin orang lain cuma dalam waktu 1 menit. Kayak nggak adil nggak sih? Iya sih, nggak adil banget. Kayak 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 ngapain lu hidup gitu kan? Gua hidup selama ini ngapain aja? Temen gua udah kesini, tapi gua masih di sini-sini aja gitu kan? Maksudnya gitu kan? Iya betul. Heeh. Tapi ya timing orang beda-beda. Ya fresh graduate lah ya. Mhm. Misal si A udah panggilan sana sini, B udah kerja, C udah lanjut sekolah lagi. Misal kita masih gini aja, masih menunggu Iya, panggilan. Ya tapi kan eh variabel kehidupan kita tuh banyak. Nggak semestinya kita nyalahin diri kita sendiri, nggak semestinya kita ngebandingin juga sama orang lain. tapi kayaknya sulit deh kalau kayak gitu kan, maksudnya apalagi hidup di zaman ini yang semua orang kayaknya aware banget gitu kan dengan kesehatan mental atau kayak FOMO yang kayak gitu kan, aware banget Hmm. gitu kayak apalagi tambah sosial media gitu kan sekarang, Hmm. yang bangsat sih menurut aku gitu kan. Bener, setuju banget. Iya kan, maksudnya bangsat dalam artian jadi kita tuh jadi sering membandingkan diri, terus kita kayak Iya. kayak apa ya, kayak gak boleh kalah sama orang lain gitu, padahal Hmm. padahal orang-orang sekitar kita mah sans-sans aja, tapi ke kitanya jadi resah gitu kan, gitu ya. Iya, iya. Yang emang emang bangsat sih, tapi kenapa sih gitu kan, kenapa sih bisa kayak kayak terjadi kayak gitu kan, kalau yang menurut orang tahu sih, ya karena kitanya jadi gak sabaran gitu. Hmm. Kita jadi panas, terus kayak kepancing kan. Gue masa gini aja sih, dia aja bisa ngelakuin A, dia aja bisa B, C, D, sampai Z sekalipun. Kenapa kita masih gini aja, gitu kan ya. Mhm. Tapi kenapa bisa gitu, orang masih bingung sih, karena orang Oh, mhm, kenapa? iya orang pribadi pun masih bingung gitu. Itu Kayak tuh, ya kayak kok bisa sih orang iri dengki sama orang lain gitu kan, Mak. iya ya, uh, FOMO ini karena pengaruh, kita kan memang hidup di era digital banget ya. Iya. Jadi kayak informasi, teknologi, itu semua bener-bener cepet banget, ngalirnya tuh cepet banget. Jadi Mhm. ya kita tuh sekarang pakai sosmed, ya pintar-pintar kita. Karena sosmed tuh kayak alat juga nggak sih? Misalnya alatnya kayak pisau lah ya. Kita tuh mau jadiin sosmed kita tuh pisaunya, dalam artian kita mau gunain si pisau ini buat motong daging untuk kita makan bareng-bareng, atau Iya. pisau ini mau kita jadiin alat untuk ngejahatin orang. Kan jadi itu semua tergantung kita makanya ya. Mhm. Bijak-bijaknya kita dalam menggunakan sosmed. Iya, tapi kebanyakan orang sekarang nggak bijak sih pakai sosmed, malah pada tolol Iya, semua. itu lagi ya, karena orang lain Iya. baca info terus ya udah sebarin gitu, akhirnya Iya ya kan? udah semua ikut ikutan. Iya gitu kan. Apalagi apalagi banyak banget rekan kerja orang yang dikit-dikit tuh kalau lihat orang lain kayak istilahnya sekarang tuh healing gitu kan. Jadi harus Nah, harus banget gitu kan. Ih dia ke Bali healingnya, aku juga harus ke Bali kan. Kan gak gitu bangsat gitu maksudnya tuh. Kayak kayak maaf ya, kayak lu jangan harus mikir panjang loh, hidup lu tuh panjang gitu. Gaji lu cuman UMR lah gitu kan. Jangan YOLO gitu kan. Dari FOMO jadi YOLO kan jadinya kan. Kan bingung gitu. Orang tua lu aja kagak dikasih makan, lu udah iya nyari, ya. ya kan? Gitu kan. Kesel kadang. Tapi orang juga kesel ke diri orang sendiri gitu. Tahu gak sih healing itu apa? Aku tuh waktu itu beberapa waktu yang lalu datang kan ya Hmm? kajian gitu. Nah, dibilang tuh healing tuh sebenarnya buat orang yang sakit jiwa.
healing Oh, itu. iya buat orang yang sakit jiwa. Ah, Iya. Terus akhirnya makin kelamaan kesini-sini dipakailah buat istilah kita butuh healing karena misalnya habis UTS healing, habis UAS hmm, healing. Jadi kayak apa-apa kita butuh healing. Padahal tuh awalnya ya healing tuh buat orang yang sakit jiwa. Tapi aku tuh waktu itu baca buku, katanya di situ dijelasin kita juga sebenarnya nggak bisa jauh sama yang namanya stres, nggak bisa jauh sama yang namanya depresi. hmm. Karena dari rasa stres itu, dari depresi itu, kita jadi tumbuh, jadi manusia yang bijak, jadi manusia yang bisa apa ya mengontrol emosi kita, Emosi. jadi lebih tahu siapa kita gitu. Tapi itu kan maksudnya kayak yang butuh prosesnya tuh lama banget ya. Iya, nggak banget. Gak bisa 1 minggu gitu kayak pengiriman cepat gratis ongkir gitu kan. Tapi banyak juga sih kayak orang-orang yang apa namanya, bahwa Ya. kalau dari depresi itu membuat kita menjadi seutuhnya manusia gitu kan. Dalam Benar. artian bajik dan bijaknya kita itu pasti lewat hal-hal depresi dan lain-lain gitu. Tapi banyak orang juga yang orang lihat gitu ya, banyak orang juga yang nggak bisa menjadi bijak dan bajik dari depresi itu malah kayak dikit-dikit yang orang tahu ya karena kebanyakan orang aware juga gitu mungkin ya. Jadi dikit-dikit dia tuh kayak mendiagnosis sendiri terus kayak kita tuh mau bantu dengan tulus tapi jadi gak percaya Kak sama kita gitu kan. Mau sampai kapan gitu. Banyak karena mungkin terlalu banyak informasi-informasi yang menyebalkan juga gitu kan yang dalam artian nggak bisa kita saring gitu Hmm. sendiri apalagi khususnya orang Indonesia yang literasinya kurang gitu kan. Hmm. Jadi kayak bener gak sih bahwa depresi itu bakal menjadi kita manusia yang seutuhnya gitu kan. Depresi itu kan pasti karena kita mengalami banyak hal ya, yang jadi Mhm. bikin timbul rasa takut, cemas, segala macem deh. Terus tapi intinya mah kita kayak ngalamin rasa rasa sakit hati yang mendalam lah ya. Iya. Nah, tapi kadang tuh kalau misalnya, jadi di buku yang aku baca itu tuh, Mhm. kalau kita nyalahin mereka itu yang udah ngasih, yang udah meninggalkan luka di diri kita, itu tuh nggak akan nyelesain masalah. Nyadar nggak sih? Aku pas baca juga kayak, iya juga ya, kalau misalnya kita terus-terusan nyalahin dia, ya kita nggak akan sembuh gitu. Nyalahin mereka lah gitu. Mau Iya sampai karena kapan juga kayak gitu. Nah, iya terus iya. tapi yang bisa kita lakukan tuh menarik diri, menarik diri sesaat nih. Itu dapat Mhm. ngebantu kita buat memahami asal muasal pikiran-pikiran negatif yang ada di diri kita itu. Ya mungkin setelah kita dapat masalah itu, terus kita jadi stres, terus uh, kita jadi karena mental health, jadi overthinking segala macem, kita mungkin Mhm. kan akan ngeberi jarak lah ya sama orang-orang yang kita anggap bermasalah sama diri kita. Iya Tapi iya. itu juga ngebantu kita buat sembuh, karena jarak tuh emang menjauhkan, tapi juga bisa menyembuhkan. Iya sih cuma untuk beberapa orang bisa kayak gitu ya, bisa sih. Mm-mm. Cuman kayak kayak gini loh, kayak kalau yang orang lihat gitu, sekarang tuh banyak orang-orang yang merasa kayak, aku yang si paling patah hati gitu kan, Hmm. si paling itu. Jadi mereka tuh kayak yang mencari jadi kita anggaplah patah hati ya. Ya, Jadi patah hati itu dicari bukan disembuhkan gitu kebanyakan sekarang-sekarang tuh, ya nggak sih? Kalau bisa, bisa. yang Nah, orang lihat gitu. Kayak jadi mereka tuh kayak mencari masalah sendiri aja, nggak bukannya nyelesain masalahnya sendiri gitu. hmm, itu tergantung pribadi nggak sih? Iya, tergantung pribadi, tapi kebanyakan kayak gitu nggak sih? Maksa banget, 50-50 deh kayaknya. 50-50 ya. Ya. Eh, kalau aku pribadi ya, ya buat Mhm. apa gitu ngedeketin diri dengan masalah-masalah.
nyari nyari penyakit hati aja kalau gitu mah. Iya kan, emang gitu kebanyakan. Apalagi cewek gitu kan. Iya nggak sih? Alifia termasuk yang kayak gitu nggak sih? Enggak, Oh enggak. aku lebih baik menghindar. Liv, iya. Eh kalau dari Alifia sendiri gitu, apakah kayak FOMO atau YOLO itu perlu nggak sih gitu? Eh, yang tadi udah aku bilang ya, Hmm. dua dua hal sih menurut aku. FOMO itu bisa jadi positif kalau dia dijadiin sebagai motivasi. Tapi kalau misalnya eh, jadi negatif, itu kalau si FOMO ini Hmm. eh, dalam perjalanan itu jadi kayak nyakitin diri sendiri, ngeracunin diri sendiri, Hmm. kita nih jadi kayak timbul ambis yang gak karuan, yang gak ada ujungnya, ya buat apa kayak gitu. Jadi tergantung lagi ya, kembali Hmm, kepada pribadinya masing-masing gitu kan. iya. Kalau yang Iya. untuk motivasi ya nggak apa-apa, bagus. Tapi Hmm. motivasinya juga motivasi yang jelas, bukan Hmm. motivasi yang berujung pada ambisius yang gak jelas, yang gak ada ujungnya, yang akhirnya jadi kayak rakus A sampai Z pengen dilakuin, pengen ditempuh. Harus banget gitu kan. Nggak Hmm, juga. Mungkin ada waktunya tapi nggak harus iya. secepat itu gitu kan. Ya namanya juga manusia kan kita terbatas ya. Gak bisa semuanya Hmm. kita lahap bareng-bareng. Bener juga sih. Pusing juga ya jadi manusia. Pusingnya kompleks banget ya. Iya, kayak kayak jadi manusia seutuhnya tuh kayak ada jawabannya gitu loh. Iya benar-benar. Kayak kayak Soalnya ngerasa, hmm, apa? Kayak ngerasa apa? kayak ngerasa gue manusia bukan sih gitu kan. Karena ini sih ya, hmm, terkadang kita tuh kayak mau diterima, kayak pengen dapat validasi dari orang gitu nggak sih? Hmm, iya, kayak penilaian orang lain tuh sangat penting banget buat kita Iya, padahal padahal ya siapa gitu kan? Hidup lu iya, hidup lu, aku hidup gua. iya, ngapain perlu validasi orang ya, tapi susah gitu kalau nggak kayak gitu kan. Ngomong kan Iya kita nggak sih? enak ya ngomong, Iya, tapi iya, nerapinnya susah. iya kan. Kita kita tahu gitu, kita tahu bahwa itu tidak baik, tapi susah Masih diterapin gitu dilakuin kan. ya. Iya. Padahal tuh kan yang bikin hidup kita merasa nggak sempurna terus ya ekspektasi orang lain kan ya. Maksudnya kita tuh menganggap Mm-mm. harus sesuai ekspektasi orang lain. Padahal pikiran orang, ekspektasi orang, pikiran-pikiran orang kan bukan kendali kita. Iya, bukan urusan kita juga kan ya. Ya cukup jalanin hidup kita selagi kita nggak mengganggu nyenggol-nyenggol orang, ya ngapain mikirin yang nggak harus dipikirin. Iya betul sih, karena orang pernah dengar kayak gini, kata siapa ya lupa, bahwa kita itu hidup kita peran utamanya adalah kita. Ketika kita Iya, datang ke orang lain, kita hanya menjadi cameo, katanya gitu. iya, iya. Heeh. Kayak drama Jadi ya, Korea aja ya di cameo. iya, pengen deh jadi cameo di hidup siapa gitu kan. Ya Allah, iya sih. Heeh. Rumit emang jadi manusia ya. Ya, jadi kan memang hidup tuh ya kayak drama. Kita nih aktor atau aktris yang Hmm. ngejalanin drama kehidupan kita sendiri nggak sih? Iya, masing-masing ya jadinya. Hmm. Dan Dan kita, ya namanya aktor atau aktris, ya dia pasti ada dua pilihan. Dia mau jadi orang yang hidup, pasti kan aktris atau aktor tuh ada yang ceritanya disenengin oleh orang lain dan ada yang enggak. iya betul. Iya. Dan kalau nyangkut-nyangkut aktor atau aktris gitu, dan Hmm? kita tuh kayak, ya kalau nyangkut itu kayak kita tuh kayak nonton film gini loh. Kalau kata sutradaranya pengen kayak gini ya kayak gini, kita nggak bisa sesuai dengan Hmm. ekspektasi kita juga kan Iya, iya. gitu. Ya kalau mau sesuai ekspektasi lu ya bikin aja sendiri gitu kan, ibaratnya gitu kali. Ya Iya kan. benar. Iya benar-benar. Via, Ya,
apa sih yang bisa buat via share ke teman-teman gitu, kayak gimana sih caranya kita nggak terlalu mungkin overthinking atau kita nggak FOMO atau nggak YOLO gitu, kayak step by stepnya gitu. Sebenarnya aku ngomong gini juga reminder ke diri aku sendiri sih. Iya ya. Karena belakangan ini yang emang lagi aku hadapin juga sih. Jadi Hmm. ngerasain itu semua. Hmm. Patah, kecewa, eh, senang sedih, semuanya tuh. Jadi kayak kunci dari gimana caranya kita biar nggak usah pikirin omongan sana sini, biar nggak usah ngebandingin dan terus-terusan ngelihat momen-momen orang lain gitu. Padahal ya Hmm. kita juga kan ngelakuin banyak hal yang orang itu nggak tahu. Itu tuh kuncinya ya syukur sama sabar sih. Itu yang penting banget. Syukur dan sabar. Terus ini, kalau misal ngomongin sosmed ya, Iya ya. dan kalau kita udah mulai ngerasa banyak dari sosmed itu yang nimbulin hal-hal negatif ke diri kita, itu kita bisa slowing down. Kayak kita bisa tinggalin semuanya, dan ya itu juga buat diri kita sendiri kan. Aku baru ngelakuin itu beberapa waktu yang lalu. Dan itu beneran ngaruh. Dan mungkin nggak terlalu oversharing juga kali ya. Mm-mm. Karena Oke. yang tahu hidup kita ya cuma kita. Dan orang tuh nggak tahu apa yang kita lakuin. Uh, jadi kayak kalau kita ngeyakinin di diri kita nggak perlu kok dengerin ngomong orang lain. Cukup Hmm. ada di track kita sendiri. Ya udah, tutup kuping aja gitu. Kita Iya. juga nggak harus tahu sih. Hah? Kita tuh nggak harus. Iya, kita juga kan nggak harus tahu tentang semuanya yang ada di sosmed. Mm-mm. Nggak harus up to date. Betul Tuh betul. banyak juga kan ya orang-orang yang nggak punya sosmed, tapi berhasil-berhasil juga. Kayak Reza Rahardian gitu kan. Contohnya yang nggak punya Instagram, Twitter apapun itu. Tapi Iya dia ya, tetap sukses gitu kan dengan benar-benar. kendali kendali dirinya sendiri gitu. Benar. Wow. Ya emang kita harus tahu ya value diri kita itu apa. Iya. Dan mencari value untuk diri kita sendiri pun kita harus sabar. Mm-mm. Kalau kata lagu lagu Hindia mungkin besok kita sampai gitu. Ya udah deh, makasih banyak Pak. Tapi ya udahan gitu. Sama-sama. Udahan aja dulu dah. Nanti kita lanjut ya di podcast berikutnya. Oke, ya udah, dadah.